Sosok pramugari cantik yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, lama tak pulang. Pramugari cantik asal Kabupaten Kendala, Jawa Tengah bernama Osima Yukari, 30, dikabarkan menghilang saat kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Keluarga korban pun sudah berada di Jakarta melakukan tes DNA untuk mencocokkan identitas para korban yang sudah ditemukan. Diketahui, insiden kebakaran hebat terjadi di Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, malam. Pantauan di rumah orang tua korban Edi Sunarsono atau Sony di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendala, Jawa Tengah pukul 14.30 waktu Indonesia Barat terpantau sepi. Suasana duka nampak terasa dengan kondisi pintu rumah yang terkunci. Aktivitas di sekitar tetangga juga ikut sepi yang menambah kesan duka mendalam atas musibah yang menimpa keluarga Sony. Rumah milik Osima Yukari yang berada di depan rumah orang tua pun nampak sepi dengan pagar rumah yang ikut terkunci. Terlihat ada satu unit mobil dan sepeda motor yang berada di garasi. Informasi yang dihimpun, rumah itu kini ditempati adik korban, yang saat ini juga tengah berada di Jakarta bersama keluarga melakukan tes DNA. Atas arahan tetangga yang enggan disebut namanya, Tribun mengecek ke lokasi sanggar milik Sony yang merupakan tokoh kesenian di Kabupaten Kendala, Jawa Tengah. Lokasi sanggar berada tak jauh dari rumah Sony maupun Osima Yukari, namun berbeda desa yakni di Desa Bangunsari. Di sanggar itu pun, juga tak ada aktivitas seperti biasanya ketika sore tiba. Tribun kemudian berhasil menemui seorang tetangga bernama Slamet, yang kebetulan lewat di depan rumah orang tua korban. Menurut Slamet, keluarga Sony telah menyusul ke Jakarta sejak Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Pak Sony, setahu saya sudah berangkat ke Jakarta pas kemarin. Pas ada kabar itu, katanya ditemui di lokasi, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Ia menambahkan, dirinya juga mengetahui kabar meninggalnya Osima Yukari yang menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. Iya, kalau setahu saya dia jadi pramugari, terus dapat kabar katanya jadi korban kebakaran di Jakarta, itu sih, sambungnya. Ia menerangkan, Osima Yukari sudah lama tak pulang ke kampung halamannya. Dirinya juga baru mengetahui Osima menjadi korban kebakaran di Jakarta pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Dia sudah lama nggak pulang ke sini, ya setahu saya kerja jadi pramugari di Jakarta, tutupnya. Artis sinetron hingga pramugari cantik jadi korban kebakaran Glodok Plaza. Insiden kebakaran yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, menyebabkan banyak korban jiwa, mulai dari artis sinetron hingga pramugari cantik. Satu di antara korban meninggal dari insiden kebakaran di Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, malam itu, yakni Sinta Amelia. Robert, kerabat Sinta Amelia mengatakan, korban diketahui sering ikut syuting sinetron sebagai pemeran figuran. Sinta Amelia diketahui belum memiliki pekerjaan tetap, syutingnya tergantung panggilan kru sinetron. Biasanya dia selalu ngomong ke ibunya, tapi ini enggak, mau karaokean di Glodok Plaza, kata Robert di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Imelda, ibu Sinta Amelia, menyatakan, anaknya bekerja sebagai ekstras syuting atau pemeran tambahan di film dan sinetron. Saat ini Sinta Amelia masih berstatus sebagai mahasiswi. Imelda sudah menyerahkan sejumlah foto anaknya ke tim DVI RS Polri, Kramat Jati. Ia juga menyerahkan kartu keluarga dan sampel DNA ke tim DVI RS Polri, termasuk ciri-ciri Sinta Amelia. Terakhir komunikasi ya biasa saja, terakhir saya ucapin ulang tahun, kata Imelda. Kebakaran di Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, malam lalu telah menewaskan 7 orang. Hingga Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, malam kemarin, sebanyak 7 jenazah yang menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat sudah dievakuasi. Kita berhasil mengevakuasi jumlah seluruhnya 7 jenazah, kata PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan. Jenazah yang baru ditemukan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Dia menyebut 2 jenazah itu ditemukan di lantai 8 yang merupakan tempat hiburan seperti diskotek dan karaoke. Fisik dari jenazah tersebut sudah sulit dikenali. Sejauh ini ada 14 orang yang dilaporkan hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza. Satriadi berujar, proses pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang bakal dikoordinasikan terlebih dulu dengan pengelola gedung dan kepolisian karena konstruksi bangunan yang rawan. Dalam catatan tribunnews.com,
Setidaknya ada 2 pramugari yang dilaporkan pihak keluarganya hilang dalam kebakaran itu. Dikutip dari Kompas.com, seorang pramugari bernama Indira Seviana Bella, 25, menjadi salah satu korban hilang dalam kebakaran itu. Kakak sepupu Indira bernama Diah menceritakan bahwa ibu korban sebelumnya menerima pesan WhatsApp dari anak perempuannya itu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam pesan itu, Indira menyebutkan dirinya baru selesai mengikuti ujian dan berencana pergi bersama teman-temannya. Saat itu, Indira mengirimkan pesan kepada ibunya bahwa dia ingin pergi jalan-jalan bersama teman-temannya. Namun, keesokan harinya, teman satu apartemen Indira mengabarkan kepada ibu korban bahwa malam itu anaknya tidak kembali ke apartemen. Mendengar kabar tersebut, sang ibu dan keluarganya langsung panik dan mencari keberadaan Indira. Besoknya, Kamis, tanggal 16 Januari, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, teman satu apartemen Indira mengabarkan bahwa dia tidak pulang. Mereka juga mendengar ada kejadian di Glodok, kata dia di lokasi kejadian, Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Dia berujar teman satu apartemen Indira langsung mengabari pihak keluarga bahwa Indira pergi bersama 6 temannya menggunakan mobil. Tetapi hingga kini, 6 orang yang dimaksud, termaksud dengan Indira, belum juga diketahui kabarnya. Info dari teman apartemennya, mereka semua pramugari, tapi beda jadwal tapi teman yang satu apartemennya itu tidak ikut, jelas dia. Keluarga korban pun langsung melaporkan kejadian yang menimpa Indira dan berusaha mencari informasi lebih lanjut. Dia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada kabar terkait keberadaan Indira. Tadi malam mamanya sudah ke sini, saya meneruskan urus berkas hari ini. Setelah ini, kemungkinan saya akan ke RS Polri karena ada kabar bahwa beberapa korban ditemukan di sana, kata dia. Dia menambahkan, pihak keluarga berharap agar apapun yang terjadi, Indira dapat segera ditemukan. Harapannya yang terbaik saja, apapun hasilnya, ucapnya. 3 sosok pramugari hilang diduga jadi korban kebakaran Glodok Plaza. 3 pramugari hilang diduga jadi korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, malam. Inilah sosok dan daftar 3 pramugari hilang diduga jadi korban kebakaran Glodok Plaza tersebut. 1. Aulia Belinda. Aulia Belinda Kurapak, seorang pramugari muda asal Toraja yang kebetulan sedang berada di Glodok bersama teman-temannya saat kejadian berlangsung. Aulia Belinda menghilang bersama teman sesama pramugari, Osima Yukari. Keduanya tengah menghadiri acara ulang tahun seorang teman yang digelar di Glodok Plaza ketika peristiwa kebakaran terjadi. Malang mereka tak sempat menyelamatkan diri ketika api mulai berkobar membakar Glodok Plaza. Hingga akhirnya api bisa dipadamkan pada Kamis pagi, Aulia Belinda hilang dan hingga kini masih dalam pencarian serta proses identifikasi. Ditelusuri Tribun Trends, Aulia Belinda memiliki akun Instagram bernama @auliablenda. Melalui akun itu, Aulia Belinda kerap mengunggah potret kehidupannya, termasuk kala mengenakan seragam pramugari. Dari seragamnya, diduga Aulia Belinda adalah awak kabin maskapai Lion Air. 2. Indira Seviana Bella. Sebelum menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat, pramugari Indira Seviana Bella, 25, sempat berpamitan kepada ibunya. Ini diceritakan oleh kakak sepupu Indira yang bernama Diah. Lewat pesan WhatsApp yang dikirim ke ibunya, Indira menyebut bahwa ia baru selesai mengikuti ujian. Untuk merayakan itu, Indira berencana akan pergi jalan-jalan bersama teman-temannya. Pesan itu dikirimkan ke sang ibu pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat sesaat sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Usai mendapat pesan dari Indira, keesokan harinya, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia mendapat kabar dari teman satu apartemen sang anak.